Bambang Pamungkas tampar keras bacot sampah pemuja lokal Pret. Dukung penuh naturalisasi keturunan Akmal Yuke, Towel Auto kejang mendengarnya. Alhamdulillah kabar baik. FIFA resmi akui kehebatan Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir langsung buat keputusan ini. Kabar gembira, calon naturalisasi timnas Indonesia Jay Itzes kondisinya sudah membaik soal penyakitnya. Ini penjelasannya. Auto gemparkan Portugal, satu pemain timnas Indonesia berkarier di negara Cristiano Ronaldo, mendadak buat keputusan ini. Di depan putra Presiden, Shin Tae-yong buat pengakuan jujur untuk pemain timnas Indonesia. Bisa bikin semuanya terharu dan kagum. 5 negara yang tolak tegas main lawan Israel, nomor 1 timnas Indonesia. Media Vietnam sombong sebut timnas Indonesia harus bisa kalahkan timnas Vietnam untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia versus Irak menanti duel panas Ivar Jenner lawan ex-wonderkid Manchester United. Bung Towel curhat dirinya diserang bertubi-tubi oleh netizen fans timnas Indonesia. Gara-gara hal bodoh ini. Kabar gembira. Erick Thohir mengaku butuh 150 pemain timnas. Tampar keras bacot sampah pemuja lokal Pret. Dukung penuh naturalisasi keturunan Akmal Yuke, Towel Auto kejang mendengarnya. Di tengah hiruk-pikuk sepak bola Indonesia hari ini, tak pernah lepas berbagai goncangan yang ada. Pasalnya, timnas Indonesia hari ini banyak mendatangkan pemain naturalisasi untuk memperkuat tim skuad Garuda Muda. Pada kesempatan itu, legenda timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, kini angkat bicara dan beri pesan untuk para pemain timnas Indonesia. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya kita memberikan dukungan dan apresiasi, ungkap Bambang Pamungkas. Alhamdulillah kabar baik. FIFA resmi akui kehebatan Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir langsung buat keputusan ini. Salah satu hal yang dipuji adalah sudah siapnya 26 dari 27 lapangan yang disiapkan untuk Piala Dunia U17 2023, termasuk 4 stadion yang akan digunakan pada laga-laga utamanya. 18 hari lagi menuju Piala Dunia U17 di Indonesia, FIFA sudah mulai mengecek persiapan lapangan yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17, kata Erick Thohir. Ini menambah motivasi kami untuk melanjutkan kerja keras ini agar Indonesia bisa sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Bismillah, kami bawa Indonesia ke panggung dunia, katanya. Kabar gembira, calon naturalisasi timnas Indonesia Jay Itzes kondisinya sudah membaik soal penyakitnya. Ini penjelasannya. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Itzes, didiagnosis menderita penyakit trombosis vena. 4 hari lalu, tepatnya pada Kamis, Venezia Football Club mengumumkan kondisi kesehatan Jay Itzes. Pemain 20 tahun tersebut didiagnosis trombosis vena dengan mikroemboli paru. Hal ini diketahui setelah staf medis klub merawat Jay Itzes dalam beberapa hari terakhir. Itzes sudah keluar dari rumah sakit dan dalam kondisi fisik yang baik. Waktu pemulihan untuk kembali ke aktivitas kompetitif akan ditentukan pada pemeriksaan medis selanjutnya, tambahnya. Auto gemparkan Portugal, satu pemain timnas Indonesia berkarier di negara Cristiano Ronaldo, mendadak buat keputusan ini.
Kabar mengejutkan datang dari pivot andalan timnas futsal Indonesia, Evan Soumilena, yang meminta keluar dari klub Liga Futsal Portugal ADCR Caxinas. Klub Liga Futsal Portugal ADCR Caxinas mengumumkan bila Evan Soumilena meminta keluar dari klub pada Senin (23 Oktober 2023. Manajemen ADCR Caxinas menginformasikan bahwa untuk alasan pribadi dan keluarga yang tidak dapat di atas, Evan Soumilena meminta untuk meninggalkan klub kami, bunyi pernyataan ADCR Caxinas. Kami berharap atlet dapat mengatasi semua kesulitannya secepat mungkin, tambahnya. Di depan putra Presiden, Shin Tae-yong buat pengakuan jujur untuk pemain timnas Indonesia. Bisa bikin semuanya terharu dan kagum. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengingatkan para pemainnya untuk terus menerapkan pelajaran yang didapat di timnas Indonesia ketika membela klub masing-masing. Hal ini penting untuk menjaga kualitas permainan para pemain, terlebih dengan persaingan yang ketat di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mengatakan ia selalu menekankan kepada para pemainnya untuk fokus pada negara saat membela timnas Indonesia dan fokus pada klub saat memperkuat klub masing-masing. Namun ia juga ingin para pemain menerapkan pelajaran yang didapat di timnas Indonesia di klub masing-masing. Hal itu penting agar ilmu yang didapatkan di timnas Indonesia dapat ditularkan saat membela sang klub. 5 negara yang tolak tegas main lawan Israel, nomor 1 timnas Indonesia. Israel sedang menjadi sorotan karena aksi brutal militer mereka kepada masyarakat sipil Palestina. Akibatnya, ribuan masyarakat Palestina meninggal dunia dalam beberapa minggu terakhir. Efek tindakan keji di atas, banyak negara di dunia yang tak menjalin diplomasi dengan Israel. Bahkan di ajang olahraga sekalipun, negara-negara ini enggan bertanding melawan Israel. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? Yang pertama jelas timnas Indonesia, lalu diikuti Mesir, Iran, Turki, dan Argentina. Media Vietnam sombong sebut timnas Indonesia harus bisa kalahkan timnas Vietnam untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua Sao sombong sebut timnas Indonesia harus bisa kalahkan timnas Vietnam untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara teori, Irak adalah tim terkuat di grup. Tim-tim yang tersisa akan bersaing memperebutkan posisi kedua. Namun, pelatih Shin Tae-yong Korea yang memimpin timnas Indonesia belum meraih hasil bagus saat menghadapi tim Vietnam. Lanjutnya, timnas Indonesia versus Irak menanti duel panas Ivar Jenner lawan ex-wonderkid Manchester United. Menariknya, duel kedua tim akan semakin panas terutama di lini tengah. Pasalnya, Ivar Jenner akan menghadapi ex-wonderkid Manchester United, Zidane Iqbal. Kedua gelandang ini saat ini sama-sama bermain di Football Club Utrecht musim ini. Bung Towel curhat dirinya diserang bertubi-tubi oleh netizen fans timnas Indonesia. Gara-gara hal bodoh ini, Bung Towel mengakui mendapatkan serangan netizen di media sosialnya setelah mengkritik Shin Tae-yong. Biasanya saya diserang sama netizen atau ya mungkin buzzer juga karena akun-akunnya memang tidak jelas, kata Bung Towel. Kabar gembira, Erick Thohir mengaku butuh 150 pemain timnas. Siap berikan solusi hebat ini. Saya sudah sampaikan kita harus paling tidak punya stok 150 pemain untuk pemain senior, pemain U23, pemain U20, dan U17, ujarnya. Erick Thohir pun menawarkan solusi untuk masalah tersebut, salah satunya dengan melangsungkan kembali Elite Pro Academy.